Peran gua apa nih? Oh ini, peran lo apa ya? Baru inget penyebutan nama karakter sih kelewatan. Enggak sih, karena kan memang rumahnya itu ada penunggu ya dia. Iya, rumahnya ada penunggu. Oh iya? Punya konsep, pokoknya saya pas dari nunduk ke atas saya maunya netes gitu. Saya udah ngumpulin, oke, ada kucing ya, kucing terus saya bilang, sorry kucing tolong pinggirin ya gitu. Saya udah ngomong baik-baik. Action, meong lagi kucingnya, meong. Terpaksa meledak. Itu mana katanya kucing udah disingkirin gitu. Hati-hatilah buat yang selingkuh. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan kita sudah bersama dengan sutradara dan juga pemain dari Jagal. Halo, ada Mas George Huta Barat dan Mas Ferdi Ali. Halo. Terima kasih Mas kalian Yes. sudah berkenan. Saya mau nanya dulu ke yang punya cerita, sutradaranya nih. Apa sih maksudnya Jagal Teluh? Kembali pengertian jagal teluh itu kan jagal ya, terus teluh ya. Jadi jagal itu kan yang kita tahu kan kayak jagal sapi, Pemotong. ya, Oke. apa segala macam. Dan kembali di sini adalah biar tahu jagal itu adalah ketika orang disakiti, ketika orang jadi saya menganalogikan jagal itu jadi orang tersakiti, jadi orang bisa dendam, orang mempunyai dendam, dan akhirnya melalui meditasinya dengan teluh atau kayak santet kayak gitu. Oh, Klinik. oke. Jadi karena sakit hati itu akhirnya melakukan santet, quote unquote gitu ya. Oke. Berarti ada hantunya dong kalau horor? Hantunya nggak ada sih, Oh iya? tapi lebih kepada penegangan dan misterius yang ada gitu. Bentar. Ini harus dijelasin dulu. Ini penonton kalau membayangkan horor tuh kan ada hantunya, Mas Yos. Ini gimana penjelasannya? Tidak ada hantu berarti apa? Ketegangannya kah atau gimana? Ya, ketegangan dalam setiap adegan demi adegan, terus setiap misterius demi misterius yang ada, setiap kisah-kisah yang ada, baik dari cast yang ada dalam cerita itu jadi penuh dengan ketegangan dan membentuk suatu horor dalam arti horor yang thriller gitu. Ini kan berdasarkan dengan klinik gitu seperti yang Oh ada, karena klinik dan teluh tadi ya. Oke. Sebelum jauh, bisa ngobrol sama Mas Yoso, jadi saya ke Mas. Gak apa-apa. Jangan dong. Ini harus dieksplorasi nih, ada pemainnya di sini. Jadi gimana menyampaikan, kalau tadi kan visi dari seorang sutradara, Mas sebagai pemain, kalau dilihat namanya kan paling kanan tuh biasanya yang penting ya, yang main cast-nya gitu. Gimana Mas? Ya kalau saya kan sesuai skrip aja ya, dan arahan sutradara, arahan Mas George di lapangan gitu. Jadi bagaimana skenarionya, bagaimana Mas George mengarahkan itu sih yang saya lakukan sih kurang lebih. Kalaupun ada ide-ide atau improvisasi, saya akan ngomong dulu, minta izin ke Mas George. Kalau Mas George oke, ya udah kita lakuin itu aja sih kurang lebih. Diskusinya gimana sih Mas? Mas yang Mas Ferdi tipe yang nerima itu atau yang mencoba? Saya sih fleksibel, cuman nggak apa namanya, nggak harus saya maunya begini enggak sih gitu. Jadi saudara maunya bagaimana? Oh begini, bisa ngasih blocking. Terus menurut saya mungkin untuk emosi saya blockingnya begini nih gitu. Terus saya nanya dulu ke Om George, kalau blockingnya begini gimana biar emosi saya enak nih gitu, ngebangunnya atau apa gitu. Terus Om George bilang, oh ya nggak apa-apa Fer, oke kok masih oke, ya udah lakuin. Kalau misalnya Om George bilang, oh Fer kayaknya nggak bisa deh soalnya dengan alasan ini itu, oh ya udah nggak apa-apa, saya fleksibel, saya coba masukin di sebaik mungkin lah di set kurang lebih seperti itu. Oh, jadi banyak diskusi ya sebetulnya. Oh iya memang harus antara sutradara dan pemain harus ada diskusi biar lebih hidup juga gitu loh adegannya. Jadi nggak harus, kalau saya pribadi sih ya, memang saya ketemu juga ada sutradara yang saklek gitu, dia maunya A gitu loh. Dan dia nggak mau lagi dengerin apa kata kita. Saya nggak akan nanya namanya. Iya, nggak usah nyebutin nama merek lah gitu. Tapi jujur hasilnya akhirnya jadinya kaku. Karena pemain nggak nyaman dengan apa yang diarahin sama dia, blocking dia. Terus pemain akhirnya mau nggak mau ya kayak terpaksa aja mengikuti gitu apa kemauan dia. Dan akhirnya ya nggak natural sih. Apalagi ini film kan. Ini harus natural banget, senatural Dan mungkin. pemain Gitu. kan menyampaikan rasa ya. Oh ya nggak rasa aja, ada pesan juga di sana. Rasa, pesan, emosional termasuk gitu. Jadi banyak gitu yang disampaikan. Dan juga kita harus bisa ikut menyampaikan apa pesan dari sutradara gitu loh. Sutradara maunya begini karena begini, ada alasan tertentu.
ya kita coba sebaik mungkin ikut arahan sutradara, itu sih paling penting. Mas Ferdi mendalami peran Aldo itu gimana, Mas? Seberapa sulit dengan peran-peran sebelumnya? Sebenarnya sih udah lumayan sering ya dapat peran seperti Aldo ini ya, lumayan sering sih, banyak project lah gitu, tapi memang bukan film. Tapi Aldo ini kan di film ya, kita sebagai seorang aktor kita nggak bisa kasih sesuatu yang sama terus. Ada beda nggak sih, medium tuh mempengaruhi nggak? Oh iya, mempengaruhi, untuk film mempengaruhi banget gitu, kita harus lebih natural. Terus yang kedua, make sense aja dan logic gitu, dan juga nggak terlalu lebay, kan biasa sinetron butuh lebay karena butuh jeng-jeng kan, itu kan media TV, butuh jeng-jeng, kalau film kan nggak ada jeng-jeng ya gitu loh. Terus memang beda cara bermain di film dan di sinetron beda, kita harus menyesuaikan. Saya di film tahu bagaimana menyesuaikan atau menempatkan diri, atau di sinetron saya tahu bagaimana menempatkan diri. Jadi saya tahu cara bermain di sana gitu sih kurang lebih. Dan saya nggak akan ngasih suatu hal yang sama-sama gitu-gitu aja. Mungkin perannya pernah saya perankan tapi gitu-gitu aja mainnya, enggak. Saya pasti akan kasih lebih di film. Kurang lebih sih seperti. Pun karena jenis penonton memang berbeda ya antara sinetron dan film gitu, makanya memang harus ada perbedaan. Oh iya betul, pasarnya itu memang beda. Untuk film kebanyakan mereka sih yang memang benar-benar kurang lebih ngerti lah soal, karena sering nonton film ya. Dan effort untuk datang. Yes, karena bayar juga mereka gitu, ada yang biaya yang dikeluarkan, beda sama orang nonton di rumah, beda kan, nggak ada biayanya, dan mereka untuk ya seneng-seneng aja sambil nyetrika, sambil main gaple, nonton gitu. Ini kan nggak kita fokus di layar, dengan layar big screen seperti itu, kesalahan sekecil apapun itu pasti akan kelihatan, jadi harus hati-hati. Oke. Tapi itu jadi ini nggak jadi beban nggak sih sebetulnya? Enggak sih. Untuk lebih hati-hati gitu. Kalau dulu sih memang sih agak ada rasa beban ya awal-awal berkarir ya, maksudnya takut salah gitu. Jadi aduh, salah nih ntar nggak enak sama sutradara atau lawan main. Tapi ini kan zaman digital juga ya, udah nggak pakai celluloid ya. Itu bebannya berkurang lah. Kalau celluloid itu kan semakin banyak itu makin mahal biaya budgetnya. Ini kan digital nih, jadi ya kalau misalnya take 2 ya tinggal hapus aja. Mas Jurus agak dalam kayaknya tadi yang menjawab betul-betul. Punya pengalaman gitu nggak sih Mas Jurus? Kesel karena take berulang-ulang mungkin di sebelum-sebelumnya gitu? Nah, kalau punya pengalaman pasti sih, baik itu kru atau cast, saya sih punya pengalaman gitu loh, baik itu di film atau di sinetron atau di FTV pasti banyak gitu loh. Ya gimana kita menanggapinya itu aja berapa kali tik gitu loh. Ya, tapi bagi saya itu tik demi tik itu menjadi sesuatu yang misalkan tiknya lagi udah oke nih, tapi menurutnya masih belum oke. Terus pemain juga saya kan tanya seperti tadi kayak Mas Ferdi bilang, Fer, oke gak menurut kamu gitu loh. Bang Jos, kayaknya gue kurang nih, kayaknya gini-gini, kurang apanya gitu loh, ya kan kita sering diskusi kayak gitu, apa kurang apanya, paling apa itu pemain saya ngasih nggak ngasih saya tutup gini, pemain nggak saya ngasih ruang sama dia, Mas Jos saya minta sekali lagi boleh gak ya, kadang-kadang kayak gitu banyak pemain gitu loh. Tapi tetap ada relnya kan Mas? Iya, saya minta satu lagi gimana sih, oke saya bilang gitu, ya bener, dari yang oke jadi sangat oke. Seperti kayak gitu kan, ya udah. Akhirnya orang bilang feel good kan, jadi goodnya itu bukannya good gitu loh, GOOD tapi tambahin S gitu loh, kan seperti kayak gitu. Jadi ini menarik jam makanya jadi lebih banyak gitu rasanya. Seperti itu, makanya saya sama Mas Ferdi itu nggak menutup ruang gitu loh, tapi membuka ruang untuk membuat kreatif Jaga Dulu ini menarik gitu. Itu di soal teknis aja pada saat pengambilan gambar misalkan Mas George, atau kemudian eksplorasi karakter dari Mas Ferdi dan teman-teman pemain gitu sebetulnya. Nah, setiap karakter sama eksplorasi itu saya bilang ketemu dari awal, karakternya begini. Nah, untuk dieksplorasi kan, ketika nanti kan eksplorasi kan beda ya. Ada penambahan, ada itu pengurangan. Nah, kebanyakan di pemain kita ini di Jaga Dulu ini banyak penambahan gitu loh, banyak yang dia posisikan, bang kurang bang, pengen mau sekali lagi gitu loh. Ya udah oke lakukan gitu loh. Itu walaupun kita juga beranak, apalagi kita harus mengetahui itu ya hari ya untuk produksi apa segala macam, jangan sampai apa segala macam, kita juga pikirin itu seperti kayak gitu. Tapi so far Jaga Dulu
Bulan sama cast sama kru kita menyenangkan sih. Menyenangkan. Bisa saling buka ruang. Klop lah ya. Betul. Ini di Jakarta, di luar kota? Di luar kota. Di luar kota, oke. Berapa lama? Syutingnya kalau kami sih 14 hari syuting ada kontingensi gitu loh. Oh ya lumayan lah, 2 minggu Betul. bersama kan artinya ya cukup membangun chemistry juga ya sebetulnya. Betul. Tapi kalau pemainnya kan tergantung dia di kontraknya berapa hari gitu loh. Oke. Kontraknya berapa hari, misalkan kayak Mas Ferry, oh saya bisanya 8 hari, saya bisanya 10 hari, seperti kayak gitu. Nah, kemarin berapa ya? 10 hari kan ya? Nah, 10 hari gitu. Oke. Gimana Mas Rudi, membersamai secara 2 minggu itu cukup membantu nggak sih untuk membangun chemistry antar pemain, atau jangan-jangan karena di luar kota, daerah yang beda itu mempengaruhi vibes memerankan dalam horor gitu? Kalau untuk tempat sih nggak begitu mempengaruhi buat saya ya. Itu memang kalau the first time mungkin hari pertama biasa lah kita kan menjajaki gitu ya. Ada rasa-rasa nervous pasti ada lah, itu siapapun itu. Jadi Kalau rasa nervous nggak ada, rasa horor ada nggak? horor sih enggak sih, saya nggak begitu kurang perhatiin soal itu ya. Saya sih selama syuting di tempat-tempat yang ya mungkin jarang terjamah sama manusia atau orang, jarang lewat situ, saya sih nggak merasa gimana-gimana gitu ya, fine-fine aja. Karena saya kan niatnya juga buat kerja, nyari nafkah, nggak ada niat yang lain, terus tapi tetap jaga sikap juga. Jaga sikap dalam arti hal kita yang nggak ngomong sembarangan, atau nggak berbuat yang tidak baik, asusila misalnya gitu, tapi yang gitu-gitu kita jaga lah gitu. Tapi kalau misalnya dalam bonding tadi maksudnya antar pemain, yaitu harus dilakukan juga ya, pasti ada ngobrol juga gitu. Jadi pas di set kita nggak terlalu kaku lah, kita udah cair dari sebelumnya di luar set, tapi pas di set kita boleh bercanda, mungkin ada guyon kayak namanya kita nunggu syuting lama kan, setnya lumayan lama, namanya film. Tapi pas di set kurang lebih kita harus masuk on karakter kita gitu, kita udah ada lagi bercanda gitu, bener-bener serius. Itu sih kurang lebih sih menyenangkan sih. Ini sampai panggil-panggilan nama karakter nggak sama pemainnya, atau tetap nama asli? Sebenarnya sih lebih bagus sih sebenarnya panggil nama karakter ya, karena kan biar terbiasa pas take ya nama itu yang tersebut gitu, nggak nama asli gitu. Tapi memang kadang-kadang ya kalau di luar set kadang-kadang ada tukar-tukar aja, kadang-kadang nama peran, kadang-kadang nama asli sesekali gitu loh ya, sesekali aja. Tapi kalau pas sudah set biasanya nama peran yang di Oh nggak pernah ya on cam keceplosan nama asli gitu? kalau film sih enggak, tapi kalau namanya stripping itu sering, atau FTV itu karena kan kita naskah baru tadi malam atau baru datang deh ya gitu. Jadi peran gua apa nih? Oh ini peran lo apa ya, baru inget berapa menit gitu, itu wajar lah. Tapi kalau ini film kan kita kan udah ada prosesnya, udah ada readingnya, ada penjelasan juga, pendalaman karakter dari sutradara, dari Mas George, dikasih arahan juga. Jadi kalau misalnya masih ada salah penyebutan nama karakter sih kelewatan. Tapi nggak ada kan yang Mas Yur? Sepanjang produksi Jagal Tulang nggak ada. Nggak ada. Oke, ini menarik. Mas Yur tadi di awal juga ngomong soal klinik. Ini saya pengen tanya soal kliniknya. Ini ada spesifik merujuk daerah mana nggak? Kalau di luar kota jangan-jangan ini latarnya tapi di luar kota ya? Ya, luar kota itu. Latar ceritanya gitu Betul. ya? Menyesuaikan lokasi itu atau gimana Mas? Nggak menyesuaikan sih, balik ke itu menyesuaikan dengan cerita sih, itu departemen ceritanya aja. Kebetulan luar kota itu menjadi tujuan destinasi kita untuk kita lokasi syuting gitu loh, lokasi kita. Ada syuting. spesifik nggak sih kenapa di situ Mas? Spesifiknya sih enggak, spesifiknya sih yang biasa-biasa aja sih, apa kliniknya gitu, seperti media-media klinik yang kalau kita tahu kan ada rambut apa segala macam dan segala macam itu ya sih. Jadi kita nggak terlalu spesifik kita membawa kita syuting luar kota kita pakai gitu, enggak sih. Jadi mindsetnya kita tuh ya klinik yang gini yang udah kita giniin udah, tapi kita nggak berbawa ke lokasi itu menjadi sesuatu hal yang apa klinik lokasi kayak gitu enggak. Bahkan kliniknya dia kan beda-beda gitu. Ya mungkin maksudnya ketika di Jawa Tengah ya ini ya. Iya. Jawa Tengah mungkin ada spesifik yang ngambil apa folklore cerita rakyat di sana misalkan. Oh, cerita rakyat sana kita nggak ambil. Kebetulan kebetulan ditulis sama teman saya itu loh, itu teman saya ya berdasarkan fiksi sih, berdasarkan dia yang tulis fiksi dan kita suka berinteraksi bla 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 dan tertarik yang bilang itu sampai di pemain ceritanya sudah oke. Udah pikir udah kita dari segi kliniknya nggak terlalu kita menunjang dari segi daerah yang kita pakai kok. Seperti kayak gitu ya udah secara umum lah ya sih. Oke. Mas George ini kan memilih lokasi di luar kota gitu ya kan, disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Seberapa itu juga perlu dibuat menjadi set gitu, atau ya cukup
tempat itu ya secara apa ya naturalnya jadi digunakan sebagai set cerita. Untuk set ceritanya saya buat itu sebagai natural aja gitu loh. Nggak kita bentuk ngebangun set atau menciptakan set Khusus gitu. Khusus kita ngebangun apa kita yang ada aja terus kita kemudian puji syukurnya secara skenario kebutuhan dari skenario produk desain skenario kita itu memadai dengan di daerah sana gitu di daerah Klaten sana. Jadi kita nggak mau ngebangun atau membuat atau menciptakan. Tapi vibes-nya sudah menakutkan. Vibes-nya sih kalau secara gambar sih ya menakutkan. Sebenarnya dalam arti secara gambar ya. Secara gambar itu kan berarti kan mata ya kan dilihat oleh mata yang apa nggak mungkin kan gambar dilihat oleh telinga atau hidung kan nggak mungkin kan. Pasti dilihat oleh mata kan gitu kayak gitu. Nah, kita ngeliat oh ya secara gambar, secara vibe mata berarti kan oh ya dia benar ada sedikit menegakkan gitu loh, menakutkan seperti itu ada sih secara gambarnya. Kalau untuk pemain menakutkan juga nggak? Pertama datang misalkan lihat, oh ini cukup nih memang. Enggak sih, karena kan memang rumahnya itu ada penunggunya dia. Iya, rumahnya ada menunggu. Oh iya? Benar nih kok tahu ngeliat sendiri apa dengar cerita dari... Bukan penunggu itu, maksud saya ada yang nempatin penghuninya, bukan Saya udah kaget aja nih. bukan penunggu supernatural, bukan. Tapi memang benar kata Mas George, dari look memang di kamera kelihatan horornya itu dapat gitu loh vibes-nya. Tapi kalau kita di sana sih ya kita sih fine-fine aja, nyaman-nyaman aja sih. Nggak ada sesuatu yang horor, maksudnya menakutkan. Tapi ada pemain sih memang ada yang katanya kesurupan ya Mas George ya. Oh iya? Ya tapi saya bukan saya, dan saya waktu itu lagi di penginapan, saya nggak ada scene nih waktu itu. Nggak lihat. Tapi mungkin ada aset yang lumayan creepy ya di jembatan itu aja sih. Itu bukan Ada sesuatu hal yang set yang Mas Freddy bilang, Mas George, itu apa? Jangan lama sini. gak enak ya. Kalau merinding atau ngerasa Atau ada something happen aja yang terjadi aja nanti gitu loh. Kalau terlalu lama ngerasa gitu aja. Kayak nggak enak aja perasaan. Mas tipe yang ini nggak sih? Nggak, Sensitif. No, nggak ada apa indra keenam juga nggak ada sih. Tapi kayak just feeling aja kayaknya nggak nyaman aja di situ gitu. Nggak nyaman sih Mas George. Yuk kita beresin ini secepat mungkin, sebisa mungkin gitu. Itu aja sih. Memang itu situ kan yang kamera hampir jatuh kan Mas George juga kan gitu. Apa yang berjatuh? Kamera hampir jatuh. Kamera mau jatuh juga. Mas Ilman tadi itu kendala itu baik itu goib maupun tidak goib kan pasti kan ada semuanya gitu di situ. Nanti teknisnya itu kamera Alexa yang kamera notabene kamera film ya kan itu jatuh tapi dipegang lepas dari tangannya kameramen dan DOP dan jatuh dan dia mengeluarkan badannya untuk dia dapetin lagi dan itu sesuatu hal yang waduh ya itu sore itu malamnya dia datang adegan waduh sebelumnya udah ada teknis ya. Saya sih nggak bilang kayak gitu ya. Saya sih nggak bilang apa. Saya sih nggak memperverbal itu dan segala macam gitu loh. Kata Mas Fedi bilang, saya udah paham ya tadi jatuh mungkin satu apa gimana kan gitu. Mas Fedi diingetin lagi kan. Ya udah tuh saya duduk diam, saya apain, saya bikin. Ya udah saya bikin. Oke, Mas Fedi saya bikin adegannya gini. Boleh gak gini. Oke dia memahami. Terus oke kita ya udah dan bersyukur. Nggak tahu lama Oke. Tadi seperti itu. Nah Mas tipe yang gimana Mas? Sutradara yang dengan hal kayak gitu itu ya meyakini kayaknya berat banget. Gangguan astral gitu atau ya teknis aja sebetulnya pasti ada alatnya capek kayak atau memang nggak pas naruhnya gitu. Betul. Kalau acara kalau di sisi itu kalau ada sesuatu bagi saya ada 6 horor ya main jaga dulu saya udah 6 film terus horor semua dan sebelum juga sama gitu loh. Kalaupun ada kayak gitu ya tetap ya bagaimana saya selaku pemimpin satu leader saya nggak mungkin dong ngasih vibe atau atmosfer itu menegangkan untuk semua kayak gitu walaupun kita adegan menegangkan tapi kan dalam adegan itu kan beda itu loh adegan kita lagi ngapain seperti apa gitu. Jadi saya bilang ya bagaimana saya harus bisa merubah pemikiran apalagi kayak ada kan kita kan orang mungkin di sekitaran sini mungkin kita bertiga doang begini mungkin ada sisi pemberani kita, mungkin ada sisi yang ketakutan kita gitu. Jadi saya mengambil aja ya udah.
Udah, makanya saya bilang, nggak ada kayak gitu. Udah, ya apa? Udah yuk, saya pokok balikin, saya patahin semua gitu, saya apain semua. Pokok gimana nih bisa syuting gini. Karena kalau sutradara takut, pemain dan kru juga bisa berpengaruh ya. Pasti bisa mempengaruhi vibe-nya dia, apalagi emosinya dia ketika dia beradegan gitu loh. Duh, nanti kalau gue itu bagaimana ya kayak gitu. Pasti itu mempengaruhi kejiwaannya, psikaternya Psikologinya pemain gitu loh, ya. seperti kayak gitu sih. Oke. Saya dengar ada insiden dengan kucing. Apa itu? Oh itu ya, itu biasa lah itu. Tapi saya juga kaget saya bisa kayak gitu ya. Itu biasa, maksudnya memang adegan yang golden scene menurut saya kan. Di golden scene itu buat peran Aldo. Jadi saya udah bangun emosi, ya saya sih punya konsep, pokoknya saya pas dari nunduk ke atas saya maunya netes gitu. Saya udah ngumpulin, oke, ada kucing, ya kucing, terus saya bilang, sorry kucing tolong pinggirin ya gitu. Saya udah ngomong baik-baik. Oke gitu. Oke, Fer, udah katanya. Udah, yuk standby katanya. Oke, siap. Action, meong lagi kucingnya, meong. Terpaksa meledak. Itu mana katanya kucing udah disingkirin gitu. Kan gue udah bilang gitu. Maksudnya hilang emosi, tiba-tiba hilang biur gitu. Kita kan udah ngumpulin emosi itu. Saking kita kan main dalam gitu Oh, kan. jangan-jangan Mas Jur sengaja biar nangisnya karena marah gitu. Beda ekspresi itu. Karena ini benar-benar sedih banget ya ngelihat anak dibunuh sama istri sendiri, gimana rasanya? Iya. Nah, salah satu yang menjadi garis bawah juga adalah katanya film ini membawa pesan soal penerimaan takdir. Saya tanya ke Mas Jor dulu. Boleh, Bang. Apa itu yang dimaksud dan itu akan bold nggak itu yang disampaikan ke penonton itu, Mas? Jadi penerimaan takdir itu dalam arti dia itu menerima dengan takdir dia yang kalau dari dia lahir dia menerima ketika dia sesuatu yang udah buruk apa, nah dia di situ agak sedikit yang tidak menerima sehingga dia mau membentuk penerimaannya dia itu biar baik gitu loh. Makanya dia lakukan hal yang salah gitu loh. Jadi Boldnya adalah ya sebenarnya sih dia sih menerima ketika dia itu sebenarnya dia itu menerima dari dia lahir sampai walaupun dia itu menerima, tapi dia bagaimana sisinya dia harus diterima lagi. Harus diterima lagi gitu loh, harus diterima lagi, dia harus diterima lagi, nah seperti kayak gitu. Jadi penerimaan kan nggak mungkin sekali dua kali gitu loh, penerimaan bisa lagi, nah itu makanya yang laginya dia cari melalui media gitu dan dia bisa mengatasinya dan bisa akhirnya penerimaan itu datang ke pemain kami dalam cerita. Oke, jadi artinya itu yang mau disampaikan ke penonton gitu ya. Betul. Nah, kalau dari pemain ini berat nggak untuk menyampaikan visi itu dari sutradara? Itu kan tergantung jam terbang ya. Ya kalau memang jadi kapasitas seorang aktor itu dari jam terbang nih Mas. Kalau memang dia sudah terbiasa sih biasanya sih ya sudah tidak terlalu berat sih. Bukan suatu beban yang bagaimana. Tapi memang kalau mereka yang masih berkarir awal-awal, kapasitasnya baru segitu, ya mau gimana lagi Mas ya punya kapasitas masing-masing gitu loh. Kadang-kadang ya pengalaman saya sih buat mereka yang masih baru itu bebannya lebih berat sih, itu aja. Oke, terakhir kalau gitu apa yang bisa penonton dapatkan? Ya artinya kejutan apa yang memang tidak penonton dapatkan di promo, di trailernya, tapi ketika nonton, oh ini nih. Gitu. Mas Ferdi. Yang pasti kengerian dalam melakukan ilmu hitam itu sih. Itu sih yang penonton tuh akan melihat langsung itu bagaimana seorang yang mendendam dan melakukan dendamnya dengan cara ilmu hitam, itu membalaskan dendamnya. Itu sih yang akan penonton lihat, dan penonton juga akan lihat bagaimana dampak dari kesalahan kecil buat saya ya kan, lihat dari sudut pandang seorang Aldo ya, maksudnya penonton ngelihat padahal ya dibilang kecil sih nggak kecil juga lah ya, karena memang kan Aldo ini terjerat oleh kelemahan laki-laki nih kan, harta tahta wanitanya ini kan ya. Jadi kesalahan itu yang akhirnya berdampak nggak ke dia tapi justru ke keluarganya gitu, jadi cuman ke diri dia aja gitu. Jadi hati-hatilah buat yang selingkuh ya. Di underline yang selingkuh ya. Oke, Mas Jors. Oke, jadi yang tadi saya bilang saya dari awal bahwa
horor ini bukan horor, message adalah film ini bukan film horor yang tentang hantu, setan, atau kuntilanak seperti kayak gitu, tapi ini adalah horor yang trailer yang bagaimana bisa melihat dari trailer yang ada, dari setiap adegan demi adegan, setiap dari misterius-misterius dan setiap menegangkan yang ada dari setiap adegan itu ya, makanya horor ini yang berbeda gitu. Dan message-nya adalah bukan horor yang ada pocong, ada kuntilanak, ada setan-setan seperti kayak gitu. Tidak ada setan dan bukan horor biasa ya. Iya. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas George, Mas Ferdi. Kita tunggu filmnya 27 Februari 2025 di bioskop. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast. Yeay!